Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang sudah menjelang siang, Allah mempermudah kita untuk bertemu di mushola Mumtaz. Pakai al. Mumtaz artinya istimewa. Dulu waktu saya kuliah di bahasa Arabnya kedutaan Saudi, jadi nilai itu pakainya begitu. Yang pertama Mumtaz, istimewa. Berikutnya Jayyid Jiddan, yang bawahnya lagi Jayyid, yang terakhir Makbul. Makbul itu seni kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah Mumtaz, istimewa. Mudah-mudahan mushola kita ini, ketika kita belajar di sini, beribadah di sini, akan melahirkan hamba-hamba Allah yang akan Allah istimewakan, ya. Akan Allah istimewakan, Allah muliakan, dan Allah tinggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah apa Bu? Wanita nikmat. Oh, nikmat Wanita solehah di surga. Nikmat wanita solehah di surga. Maksudnya adalah nikmat-nikmat yang akan Allah berikan kepada wanita-wanita solehah di surga. Kita buka dulu di surat 33 ayat 35. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat 35. Salah saya baca. Ya. Surat 33 ayat 35. Ayat 35. Nah, surat Al-Ahzab ayat 30, surat 33 Al-Ahzab ayat 35. Ibu yang udah ketemu, mangga bantuin saya baca artinya boleh. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Jadi kita awali di ayat itu, surat 33 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, artinya sudah dibaca oleh Teh Nini barusan. Tapi yang bisa kita ambil dari ayat itu adalah bahwa Allah tidak membeda-bedakan pahala bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki dan perempuan, bagi pria wanita tidak ada perbedaan pahala. Sepanjang dia seperti apa yang Allah sebutkan. Dia seorang muslimin dan dia seorang muslimah. Kemudian dia perempuan yang benar, dia laki-laki yang benar, dan dia perempuan yang benar. Dia laki-laki yang menjaga farsnya, kehormatannya, dan dia juga seorang perempuan yang menjaga kehormatannya. Dia perempuan yang sabar dan dia adalah laki-laki yang sabar. Maka yang bisa kita peroleh dari sini adalah bahwa tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan misalnya seorang laki-laki bermaksiat
dosanya lebih ringan daripada seorang perempuan yang bermaksiat. Tidak begitu. Seorang laki-laki yang beribadah pahalanya lebih banyak daripada perempuan yang beribadah. Tidak begitu. Makanya dari ayat ini rekan-rekan semuanya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, nggak ada tuh yang namanya perbedaan yang sekarang ini banyak dibuat iri gitu kan. Perempuan itu harus memiliki persamaan hak, perempuan itu nggak begitu. Buktinya Allah mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan, memberikan ampunan yang sama, memberikan pahala yang sama. Nah, lewat ayat ini maka diantaranya adalah bahwa kita akan mendapatkan kesempatan terbaik di surga, memiliki kenikmatan terbaik di surga, dan kita bisa fastabiqul khairat dengan laki-laki. Kita bisa fastabiqul khairat dengan laki-laki. Meskipun ada satu hadis ini yang membuat kita jadi, oh gitu kan. Kata Rasulullah, ketika aku diberikan kesempatan oleh Allah melihat surga dan neraka gitu, maka aku melihat kebanyakan wanita ada di neraka. Itu kan yang bikin kita shock gitu. Gitu. Maka aku melihat wanita banyak di neraka. Kenapa? Karena ada 3 hal ya. Ingat yang pertama? Yang pertama adalah kurang bersyukurnya seorang istri kepada suaminya. Gitu. Jadi kita patut senantiasa membiasakan syukur kita kepada suami. Nah, di dalam satu kitab dijelaskan tuh yang disebut kurang syukurnya gini. Kesalahan yang hari ini membuat kita teringat kesalahan yang dulu-dulu. Misalnya ada di antara kita, ya nanti ayah bisa kan nganterin bunda ke sini. Bunda kan udah bilang dari minggu kemarin kalau bunda minta diantar ayah. Oh ya Allah bun, maafin ayah ya, ayah lupa deh bun, ayah berjanji gitu kan. Tuh kan, kita langsung tuh kan. Pokoknya kalau bunda yang minta tolong pasti dia ayah tuh gak pernah perluin bunda. Dulu ini, yang kemarin begini, dulu aja begini. Ingat semua tuh, gitu kan. Satu kali itu yang kemarin berewot itu langsung terluapkan semua. Emang deh, pokoknya kalau ayah tuh gitu, ya udah kalau gitu bunda sendiri aja, bunda juga berani. Tuh kita langsung kayak begitu. Nah jadi saya wujudnya kayak gitu. Kita melupakan kebaikan-kebaikan suami. Kita melupakan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suami kita kepada kita. Bahkan kita lupa bahwa surga dan neraka kita gitu kan, kita dapatkan diantaranya adalah karena ridhonya gitu ya. Nah terus yang kedua, wanita itu kurang ibadahnya kata Rasulullah. Wanita itu kurang ibadahnya. Kenapa kurang ibadahnya? Jumlah ibadah kita pasti akan lebih sedikit daripada jumlah ibadahnya laki-laki. Kita terpotong haid, kita terpotong nifas. Kalau misalnya kayak saya anaknya 6 kali nifas, 6 kali 40 hari aja udah hilang. Gitu kan? Belum lagi kalau kemudian kita menstruasi, haid. Belum lagi ada wanita yang suka mengulur. Kan gitu. Biasanya kan gini, haid, ketika kita menjelang haid itu rata-rata orang merasakan lagi giat-giatnya ibadah. Begitu lagi giat-giatnya ibadah, dapat itu kan maksud, aduh lagi senang-senangnya baca Quran, lagi enak-enaknya sholat, begini, atau kemudian nah 1 pekan atau ada yang lebih 10 hari, ada yang 12 hari misalnya gitu kan, kita tidak beribadah, kita terpotong haid kita gitu. Apa yang terjadi? Kita jadi melambat itu ibadah, jadi melemah, jadi malas gitu. Bahkan ketika waktunya kita sudah habis haid dan harus mandi janabah, banyak orang yang mengulur gitu. Udah mandi, udah isi, udah habis ya sebenarnya, tapi bentar lah gitu nanggung, ini kok udah zuhur lewat kan nggak bisa juga kan sholat zuhur gitu. Atau bisa sebenarnya sebelum sholat zuhur, atau ketika subuh sebenarnya bisa sebelum bangun untuk sebelum azan menurut saya. Nah kayak begitu. Nah yang ketiga kata Rasulullah, wanita yang digambarkan berada di dalam neraka adalah karena kurang akalnya. Kurang akalnya maksudnya adalah wanita itu seringkali menggunakan perasaannya dibandingkan logikanya. Nah sehingga apa yang terjadi? Wanita ketika bersaksi dia 2 kali jumlahnya dari laki-laki. Kalau laki-laki diminta bersaksi maka 2 orang, wanita 4 orang. Gitu. Wanita kerap membuat mudah
seringkali cara berpikirnya subjektif gitu. Jadi saya punya teman hakim di Bekasi, ya Bu Iin benar katanya gitu. Dulu-dulunya saya suka terbawa tuh perasaan saya ketika saya harus memutuskan hukuman seorang seorang perempuan gitu. Jadi ketika dan akhirnya saya tahu dan saya membebaskan diri saya dari perasaan kasihan. Saya harus objektif ketika saya lagi di luar, perempuan itu masuk persidangan gitu kan, dia melakukan kejahatan lah ya. Ada teman-teman yang lain sama narapidana itu, ini pakai kerudungan, pakai jilbab, biar hakimnya kesini. Sampai kayak gitu. Dan begitu di depan, ya Pak, Ibu bisa bayangkan Bu, gitu. Langsung mengibah-ibah kayak gitu. Lu Bu saya katanya gitu. Tapi ada saya punya jawaban. Kenapa kamu nangis sekarang? Kenapa kamu mengibah-ibah sekarang? Kalau kamu tahu bahwa ini adalah sebuah resiko dari kejahatanmu, harusnya kamu berpikir untuk tidak melakukannya sebelum kamu melakukan kejahatan itu. Sekarang saya udah tegas-tegas Bu. Nah jadi perempuan itu gampang deh. Lunturnya itu gampang gitu kan. Bisa jadi kalau misalnya dia bersaksi kenapa harus berempat gitu. Ketika misalnya orang yang melakukan kejahatan itu membuat dia kasihan, akan berubah gitu kan kesaksiannya. Makanya kata Rasulullah 3 hal yang menyebabkan wanita itu lebih banyak neraka. Pertama, dia tidak bersyukur, kurang syukurnya kepada suaminya, kurang ibadahnya, dan kemudian kurang menggunakan akalnya. Nah, artinya apa? Artinya memang ada sesuatu yang spesifik dari kita, ibu-ibu semuanya, teman-teman semua. Ada sesuatu yang khas dari kita yang memang nggak bisa disamakan dengan kodrat, dengan penciptaan Allah terhadap laki-laki. Tapi secara umum hak kita, kemudian apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya Allah samakan. Tapi karena kodrat yang berbeda, penciptaan yang berbeda, maka kemudian yang terlihat, yang nampak, yang zahir dari kita juga berbeda. Dan kita nggak usah berputus asa dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Sebab apa kata hadis yang lain? Ketika seorang perempuan kemudian dia maju di hadapan Rasulullah dan kemudian dia berkata, ya Rasulullah, para laki-laki itu banyak pahalanya. Kenapa? Dia ikut bersamamu di dalam peperangan, dia ikut bersamamu dalam kegiatan dan seterusnya, dalam dakwah dan seterusnya. Sementara kalian menunggu di rumah. Wahai ibu, kata Rasulullah, apa yang kau lakukan di rumah itu adalah bagian dari pahala yang mengalir kepada Allah. Bahkan apa kata Rasulullah, ketika seorang wanita mengandung dalam keadaan ikhlas, dia bertawakal kepada Allah, pahala bagi apa? Pahalanya seperti seseorang yang berperang dalam keadaan puasa dan dalam keadaan bangun malam. Seorang wanita yang kemudian melahirkan dan dia selamat melahirkan anaknya, maka dosa-dosanya diampuni seperti anak yang baru dilahirkan yang bersih. Sampai kayak begitu. Setiap kali dia kemudian menyusui kelelahan yang tetes-tetes keringatnya sama seperti tetes-tetes darah orang-orang yang berjuang dalam sebuah perjuangan di jalan Allah. Sampai kayak begitu. Artinya apa? Artinya kita nggak usah risau dengan hadis yang tadi di awal saya bawakan. Tapi ternyata kita manusia perempuan yang dengan kodratnya yang tidak bisa melangkah lebih panjang daripada langkah kaki para laki-laki yang kemudian memiliki peraturan dan persyaratan sendiri gitu kan untuk kita. Tapi Allah sediakan tempat mendapatkan pahala, tempat beramal soleh yang nggak jauh-jauh gitu kan, yang nggak jauh-jauh tapi melimpah pada kita semua. Poinnya apa? Poinnya ikhlas dan nggak boleh menggerutu. Itu poinnya, ikhlas nggak boleh menggerutu, sabar dan terusnya. Kan kadang-kadang itu, habis si enak ke kantor pagi udah rapi, cakep, pakai dasi, di kantor juga enak, adem, dingin. Ini coba bunda di rumah aja, tapi kerjaannya nggak beres-beres. Begitu bikin kita naik darah ketika suami pulang, rumah masih agak-agak berantakan. Kemudian dia komentar kan ya, bunda ngapain aja seharian ini? Itu kan bikin kita gitu. Enak aja bilang gitu, sehari gitu kan gantinya. Lu juga lihat, saya pernah punya anak 5, nggak punya khadimat, masih harus ngajar waktu itu. Udah di kepala gitu kan, lu udah ngebul. Akhir Ahad itu saya bilang, Abu, belum punya kendaraan lagi waktu itu, Bu, bawa anak-anak. Bawa kemana? Terserah, Abu bawa ke nenek boleh, Abu rumah bawa. Nih, ada sedikit uang naik taksi aja, biar nggak usah ngangkot.
nggak usah repot. Emang kamu mau ngapain? Nah, ngapain? Cuma pengen mandi. Cuma pengen mandi, nggak digedor-gedor. Nggak cuma pengen mandi, nggak diteriakin. Cuma pengen kamar mandi, nggak usah lah itu ikut gitu. Kita mau ke rumah dia, gitu kan ada yang sampai di situ anaknya kita jadi di sini gitu kayak begitu. Nah begitu dia berangkat udah sudah mandi, mau sering baju, mau semua rapi gitu kan. Alamak saya telepon di mana gitu kan di rumah nenek, udah pulang, udah selesai mandinya, udah selesai gitu kan. Pulang kita udah ceria lagi. Sebentar sebenarnya kita membutuhkan diri kita untuk melepas kayaknya me time-nya gitu lah ya kayak gini ya. Ya. Nah jadi itu yang bisa saya bayangkan sebagai sebuah mukadimah. Nah berikutnya yang bisa kemudian apa namanya ya, yang bisa bukan bisa, yang harus kita tanyakan sampai kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada wanita sholihah adalah gitu kan, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kan nggak ujug-ujug gitu kan. Jadi tentu seorang wanita masuk ke dalam surga kan nggak ujug-ujug begitu. Tapi apa yang membuat kita berada di dalam surga dan menerima kenikmatan tersebut gitu? Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya setiap orang itu tahu apa yang harus dia lakukan gitu kan, tahu apa yang harus dia lakukan dan kemudian apa yang kelak dia dapatkan gitu. Tahu yang dia lakukan dan kelak apa yang dia dapatkan, seorang itu akan bersemangat melakukan ikhtiar untuk memperoleh itu. Semangat untuk ikhtiar memperoleh itu gitu. Begini, kita agak ke samping sedikit. Buku fikih yang selama ini dibaca yang kita pelajari di sekolah, saya lama jadi guru fikih ya, saya lama jadi guru fikih. Kemudian kita juga belajar fikih, belajar ibadah waktu kita dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Menurut saya ada satu hal yang lupa barangkali, bukan kekurangan ya. Kalau kekurangan itu kayaknya kita kok sotoy banget gitu. Ada satu hal yang barangkali harus dimasukkan di dalam poin-poin ketika kita belajar ibadah, belajar fikih dan mengiyakan ibadah kita. Apa yang harus dimasukkan? Yang harus dimasukkannya itu adalah ahamiyah kalau dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Keutamaan dari ibadah itu sendiri. Keutamaan dari ibadah itu sendiri. Fadilah dari ibadah itu sendiri. Apa yang diperoleh apabila kita melaksanakan ibadah itu sendiri. Tapi ibadah-ibadah yang pelajaran ibadah yang kita pelajari, saya ngajar, kita pelajari dulu semuanya. Itu poin pertama apa coba? Ingat-ingat. Misalnya saum, puasa. Yang berikutnya apa? Rukunnya. Kemudian sunnahnya. Yang berikutnya syarat sahnya, yang membatalkannya, yang boleh dan tidak boleh berpuasa. Udah titik. Tapi kalau kemudian dimasukkan di dalamnya apa yang diperoleh bagi orang yang berpuasa gitu. Salah satunya adalah orang yang berpuasa, dan Rasulullah tidak menyebut puasa sunnah atau puasa wajib. Orang yang berpuasa akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun. Siapa yang akan puasa kalau begitu? Dan dia punya garansi, dia punya jaminan bahwa dia akan dijauhkan dari api neraka. Tapi kan selama ini kita pelajari begitu, ingat kan? Syarat sahnya, rukunnya, sunnahnya, yang membatalkannya, dan seterusnya. Dan tidak disebut apa yang kita peroleh, apa keutamaan orang yang berpuasa, apa keutamaan orang yang berwudu. Sampai dulu waktu saya masih belajar ngaji, ustazahnya bilang, coba sekarang dakwahkan, lazimkan. Setiap kita masuk kamar mandi, maka keluar sudah dalam keadaan berwudu. Setiap anak kita misalnya BAB, pipis, kemudian kita istinjakan gitu kan, masuk kamar mandi, sekaligus kemudian kita keluar berwudu. Kenapa? Karena wudu ini punya keutamaan ABC dan seterusnya. Oh iya, dan wudu inilah yang kemudian menjadikan Bilal taufanya sudah terdengar di surga gitu. Nah, jadi, tapi bilang iya. Tapi ternyata nggak gampang untuk tetap konsisten, istiqomah gitu kan, berwudu gitu. Saya udah mulai dari dulu udah mulai masuk Umi pipis, oh iya, saya wudu gitu. Tapi ada kalanya Umi pipis terus dingin gitu. Atau kita sendiri coba bangun malam-malam gitu, pipis,
keluar dari kamar mandi udah selesai wudhu, ada nggak yang gitu? Jarang. Kenapa? Karena kalau udah kena wudhu nggak bisa bobo lagi. Padahal betapa keutamaannya seseorang yang tidur diawali dengan berwudu. Tapi karena kita takut nggak bisa tidur lagi, kita tidak berwudu. Tapi ini benar kenyataan nih teman-teman semua, ini kenyataan. Jadi ada teman telepon gitu, teman-teman tadi, Bu, apa ya Bu cerita? Iya kenapa? Aku kan lagi haid, katanya. Aku kan lagi haid. Terus si Mas itu lagi di luar kota. Terus masalah semalam Bu, itu antara sadar dan tidak. Aku melihat Mas masuk kamar Bu. Tapi aku juga tahu kalau Mas tuh lagi di luar kota Bu. Gitu. Nah terus Bu, masa dia masuk ke dalam selimut Bu? Katanya gitu kan. Nah terus kayak gitu. Saya deg-degan. Terus saya harus gimana Bu? Saya nggak tahu. Saya bilang, ya ibu orang aku ceritakan yang dapat solusi. Iya tapi saya nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Terus saya tanya dulu deh gitu. Nah terus akhirnya dia sendiri bilang, apa saya harus bekam aja ya Bu? Takut-takut ada yang masuk ibu katanya gitu kan. Oh iya udah bekam aja. Terus saya kasih rekomendasi siapa yang harus ditemui gitu kan, atau apa herbalis. Saya kenal banget. Ya bekamlah dia. Nah terus si teman yang herbalis ini telepon saya, dia ngomong saya, Cece, Ibu A, Cece ya yang nyuruh datang ke saya. Iya, dia cerita kayak apa? Ya kayak gini. Oh sama dong kalau ke saya. Terus kayak gimana? Ya sih Cece, memang darah bekamnya beda, darah yang keluar dari situ beda. Ya serem banget saya bilang gitu. Terus dinasehatin nggak? Iya dinasehatin. Apa nasihatnya? Saya bilang soalnya saya nggak bisa nasehatin waktu itu, saya juga langsung gugup ketika dia menceritakan itu. Saya tanya katanya kebiasaannya apa hari-hari? Yang pertama dia suka ngumpet di kamar mandi. Kalau mau dikejar-kejar anaknya dia ngumpet di kamar mandi. Kenapa? Karena buat dia kamar mandi itu tempat yang tenang aja. Dia ngebalas WA segala macam dari kamar mandi. Kamar mandi, walaupun kamar mandi ya rata-rata kamar mandi bersih ya gitu kan, tapi tetap aku duduk aja di atas kepala satu aku tutup kamar mandi, balas WA semuanya keluar kayak gitu. Terus saya bilang kan, masuk kamar mandi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Udah ketahuan khubuthi wal khaba'ith. Tapi emang tempat antem tuh di situ Bu katanya gitu kan. Ya berarti dia walaupun tenang, walaupun antem, itu tempat untuk bersembunyi atau melakukan aktivitas dan seterusnya. Bahkan kita nggak boleh gitu kan bawa perangkat ini ke dalam kamar mandi. Gitu. Terus diapain lagi? Saya bilang gitu. Saya juga dapat pelajaran dari teman yang dari sini. Karena saya bilang yang pertama hindarkan kebiasaan seperti itu dan hindarkan berlama-lama di kamar mandi. Kemudian yang ketiga saya bilang kepada pasien saya itu, Bu, berwudu sebelum tidur dan kemudian sholat witir sebelum tidur gitu. Jadi dua hal ini, wudu dan sebelum sholat witir adalah satu hal yang bisa kita lakukan untuk lebih tenang dan lebih baik di dalam tidur kita. Tapi kan persoalannya tadi gitu, mau wudu tapi kita takut nggak bisa tidur. Padahal ini menjadi salah satu pengantar kita untuk tidur yang dalam tanda kutip bernilai berisi ibadah. Ya, nah balik lagi ya teman-teman semua. Jadi poinnya adalah sekarang apa yang harus kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa memperoleh kenikmatan yang Allah janjikan bagi kita di surga. Oke, kita potong dulu di situ. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum saya sambung. Mangga, silakan kalau ada hal-hal. Mangga. Kalau misalnya kita berwudu, terus biasanya kan nolongin anak tuh panjang kan, jarak antara wudu ke tidur itu lama, misalnya kita batal aja ke segala macam, dan emangnya sih kalau udah wudu tuh jadi hilangan, jadi sering lagi. Jadi itu kita udah masuk keutamaan udah wudu sebelum tidur, apa tetap harus ngulang sampai benar-benar nolong? Kalau kita sudah mengantarkan tidur kita, nolongin anak dengan berwudu cukup. Sampai kemudian kan kita kan begitu anak selesai nyusuin misalnya gitu kan, kita taruh, kita ikut tidur nggak ada masalah.
itu udah apa ya, udah salah satu apa namanya, apa ya, prosedurnya gitu kan. Nggak perlu kemudian kita bangun lagi dan kemudian kita berwudu lagi gitu. Dan itu Tapi katanya kalau udah berwudu tiba-tiba apa tuh jadi masih lama 15 kita tiduran kayak sambil nunggu waktu sholat. Katanya batal. Kalau kita mau sholat, jadi kalau misalnya kita niatnya misalnya gini, kita udah wudhu, kita ngelonin anak gitu, dan kita berpikir bahwa kita akan sholat, akan bangun sholat. Nah memang itu berwudhu lagi. Tapi waktu saya belajar fikih itu itu juga beda-beda kondisi yang memperbolehkan kita tidak berwudhu. Jadi misalnya gini, kita tidurnya, kita ngeloninnya tidur, gitu kan, kita berarti bagian kita terbuka. Ya kalau kemudian kita buang angin, kita nggak ngerasa, gitu. Dan itu kan jadi kita berwudu. Tapi kalau misalnya seseorang tertidur dalam keadaan duduk, ketika dia buang angin, pasti dia ngerasa, karena bagian itunya tertahan, gitu. Sehingga kalau kemudian dia tidak berwudu, itu ada sebagian ulama memperbolehkan, karena dia pasti tahu, gitu. Tapi kalau kita misalnya rebahan, itu kan kayak tertahan deh. Kita nggak tahu kapan kita buang angin. Ada mengatakan begitu, salah satunya. Nah, jadi tapi kalau kan di kondisinya kita sudah berwudu, kita memang mau tidur, jadi kita udah bawa anak-anak nih, ayo kita tidur sambil nyusuin, dan kita tidak untuk bangun kembali untuk sholat, maka lanjutkan aja tidurnya. Kecuali kayak tadi, kalau kita akan bangun dulu untuk sholat. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup untuk sementara. Nah, jadi yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan, hal apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga dan kemudian menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Dibuka di surat 89. Surat 89 Al-Fajr. Ayat 27 sampai akhir. Ya, mangga. Wahai jiwa yang tenang, beribadah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Hambaku dan masuklah ke dalam surgamu. Jadi itu Allah mempersilahkan kita, gitu kan, untuk masuk ke dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini poinnya, teman-teman semuanya, rekan-rekan semua. Masuklah kamu, pulanglah kamu, ya, kembalilah kamu, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu bersama hamba-hambaku yang lain, ya. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi poinnya adalah kita memiliki jiwa yang tenang. Kemudian kita ridho dan kemudian Allah meridhoi kita. Jiwa yang tenang seperti apa? Jadi ada tiga jenis jiwa yang ada dalam diri manusia. Kita ambil itu dulu ya. Jadi kalau misalnya tema ini nggak kelar, nggak ada masalah. Yang penting detail. Kalau saya ngajar gitu, yang penting detail gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama, an-nafsul mutmainnah. Yang kedua coba cek di surat Yusuf, surat 12 ayat 53 kalau nggak salah. Surat 12 ayat 53. Ya, silakan baca.
dua itu. Dan aku tidak mengetahui itu beras dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsunya diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun maha penyayang. Iya. Jadi yang kita maksud adalah kalau tadi kan an-nafsul mutmainnah ya. Kalau yang sekarang wa ma ubadi'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Jadi ada nafsu, ada jiwa disebutnya an-nafsul ammarah bisu. Itu yang di poin di atas tuh. Tadi an-nafsul mutmainnah, yang kedua adalah an-nafsul ammarah bisu namanya. Nanti perbedaannya saya jelasin ya. Kemudian dilihat lagi di surat 76 surat Al-Insan 76 ayat kedua. Oh Al-Qiyamah ya kayaknya ya 75 ya. Al-Qiyamah nih 75 ayat kedua. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Oh bukan Bu 75 ayat 2. Surat ke-75 Surat 75. Afwan. Aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri sendiri. Iya, itu ayat keduanya. Jadi wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi ada an-nafsul mutmainnah di surat 89 ayat 27 tadi. Kemudian an-nafsul ammarah bisu di surat Yusuf ya, surat 12 ayat 5 tadi. Kemudian ada lagi an-nafsul lawwamah di surat 75 ayat 2. Bedanya apa? Bedanya kalau an-nafsul mutmainnah itu keimanannya mengontrol syahwatnya. Jadi keimanannya ini dominan gitu. Kemana keinginannya, kemana syahwatnya itu pergi itu dikontrol. Jadi orang-orang yang punya an-nafsul mutmainnah jelas kehidupannya itu teratur sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan syariatnya. Dia pengen makan, dia akan bertanya makanan apa ya Allah yang Engkau perbolehkan. Dia ingin berpakaian, dia akan tanya pakaian seperti apa ya Allah bagi kami yang Engkau ridhoi. Dia ingin memperoleh sesuatu, bagaimana caranya ya Allah agar kemudian sesuatu itu aku peroleh sesuai dengan syariatmu. Ini orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah. Gitu. Makanya ujungnya Allah bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho Allah dan kamu juga kamu ridho dan aku juga meridhoinya gitu. Nah itu ya yang pertama. Terus yang kedua, an-nafsul ammarah bisu. An-nafsul ammarah bisu ini seperti apa? Syahwatnya itu mendominasi keimanannya. Jadi justru kebalikannya, pokoknya apa saja yang dia ingin, jawabannya cuma satu yang dia dapatkan. Saya ingin peroleh, saya ingin dapatkan. Jadi nggak boleh, dia nggak punya jawaban lain atas setiap keinginannya. Ingin makan, dapatkan. Ingin pakaian, dapatkan gitu kan. Ingin jabatan, dapatkan. Ingin kekuasaan, dapatkan gitu. Tanpa kemudian memikirkan apakah cara dia mendapatkan keinginannya itu diridhoi atau tidak diridhoi oleh Allah, dia nggak bakal peduli. Yang penting kemudian dia ingin satu jawabannya, peroleh dan kemudian dapatkan. Nah kayak begitu. Nah yang terakhir an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah ini jiwa yang galau sebenarnya, jiwa yang menyesali. Sekali dia melakukan sebuah hal kesalahan, kemudian dia menyesal, tapi kemudian dia akan melakukannya lagi, begitu aja bolak-balik gitu. Nah jadi ketika kemudian kita berpikir surga yang akan kita peroleh gitu kan, dan kita ingin mendapatkannya, poinnya apa? Jadi kan diri kita memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu yang kita peroleh gitu. Allah ridho dan kemudian kita juga ridho. Artinya bagaimana? Orang-orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah ini dia ridho terhadap segala ketentuan Allah yang Allah tentukan untuk diri dia. Nah ini poinnya. Poinnya gimana kemudian kita ridho? Ridho kan apa sih ya? Menerima, rela. Ikhlas ya itu. Kenapa? Ikhlas. Nah ini yang sering
sering suka salah tempat antara ridho dan ikhlas. Kenapa bu? Rela. Ridho, nerimo ya orang Jawa. Nerimo, gitu. Rela, terima gitu. Nah kalau ikhlas kan gini bu, kalau ikhlas itu adalah amal yang kita lakukan, kita tidak mengharap balasan dari makhluk kecuali balasan dari Allah. Itu ikhlas gitu. Kita nggak perlu berharap balasan dari makhluk. Kayak misalnya seseorang memberi, seseorang menolong gitu kan, dia nggak perlu risau ketika orang yang ditolong itu nggak bilang terima kasih. Tuh orang ya udah ditumpangin mobil di jalan deras, dipinjemin payung, turun dari mobil, gak ada tuh makasih-makasihnya, udah hilang loh. Apa namanya? Pahala kita menolong dia udah hilang aja kayak begitu. Orang tuh ada ustazah yang juga saya ikutan zoomnya, kan beliau bilang gini. Jadi ibu-ibu semua katanya, ketika seorang wanita itu punya penghasilan, kemudian penghasilan itu dia juga berikan di rumah, dia bantu keluarganya, maka pahala yang Allah berikan kepada dia seolah-olah mendapatkan 2 kali sedekah katanya gitu. Jadi ketika kita punya uang, kita kasih di rumah, karena kita kurang-kurangi gitu kan, kewajiban suami kita di rumah, maka itu adalah sedekah. Sedekah semua tuh bu, katanya gitu. Asal satu, apa? Jangan diungkit lagi gitu. Jangan diungkit lagi. Kita baru pulang capek, terus kita lihat ada sampah terombok, suami kita lagi WA-an. Mas, nggak lihat apa tuh mas sampah pojokan situ mas? Dia lihat, pegang dong mas, sapu sebentar, buangin. Masa begitu aja nggak mau sih? Gitu, nih ibu loh, udah terus gitu. Masa sih aja sampai, aduh, karena zaman dulu kan emang beda kodratnya laki-laki perempuan gitu. Kalau perempuan itu kan dikasih oleh Allah itu detail ya bu ya, detail gitu. Ini ada kejadian sebel banget bu Iin gitu, sebel kenapa sih? Saya bilang gitu, saya juga suka sebel kok. Sebel kenapa? Saya pulang bu, capek, pulang kerja, suami saya di rumah, terus apa? Masa jam 6 saya pulang itu si abang masih pakai baju seragam bu, nggak digantiin, gitu. Terus ditanya nggak ke suaminya? Iya aku tanya, gimana? Mas, abang masih pakai seragam? Kata suaminya apa? Tadi amanahnya apa? Amanah apa? Kan amanahnya gini, mas aku keluar dulu ada pekerjaan, mas kan kebetulan di rumah, tungguin anak-anak ya. Kan amanahnya tungguin. Ya aku udah nungguin gitu. Jadi amanahnya nungguin, dia nungguin. Gak ada amanah anak pulang seragamnya diganti. Itu gak salah kalau bilang gitu. Tapi itu laki-laki emang kita. Begitu anak pulang, buka seragam, terus bilang gini, jangan-jangan si abang baru belum makan juga kali ya bu ya. Dia tanya sama suaminya, dia bilang gitu. Kalau soal nungguin dikasih makan apa enggak? Nah jadi kan kayak begitu, memang suami-suami itu bukan orang yang detail, karena memang akhirnya kodratnya seperti itu, makanya pekerjaannya juga tidak diberikan pekerjaan yang di rumah. Itu adalah pekerjaan kita, memang kita harus terima itu. Kalau ibu-ibu dengar apa ceramahnya Aisyah kan pasti lucu tuh bu, gitu kan perbedaan itu, dan kita harus pahami itu kayak gitu ya. Nah jadi sedekah, jadi sehingga kemudian kita harus terima bahwa sedekah itu nggak akan pernah hilang, akan Allah simpan buat kita pahalanya. Pahala sedekah itu ketika kita terima aja apa yang ada yang kita lihat di dalam keseharian kita gitu. Nah, jadi itu yang misalnya kita bisa kita bisa ambil kita ridho dengan kondisi, dengan kodrat yang Allah ciptakan buat kita. Kemudian kita ridho, kita terima dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Jangan sampai keikhlasan kita di dalam beramal tadi bu gitu kan, itu hilang karena kita hanya berharap terima kasih seseorang dari kita berharap kemudian pujian orang memberikan kepada kita berharap penggantian dari apa yang kita lakukan, maka hilang. Itu yang kita sebut dengan ikhlas. Tapi kalau ridho ya kita terima gitu, terima, rela menerima segala ketentuan itu. Ada dalam satu buku bahasanya cuma begini, orang yang ridho atas ketentuan Allah kepadanya
istilahnya cuma bilang gini, tinggal terima. Gimana caranya manusia itu tinggal terima? Kalimatnya kan enteng banget, tinggal terima. Tapi ternyata untuk menerima sesuatu aja itu tidak gampang buat kita. Jadi misalnya gini, tinggal terima. Seorang perempuan ingin menikah, kita ingin menikah. Kemudian akhirnya Allah memberikan pasangan untuk kita. Poinnya, kalau kita ridho, kita tinggal terima laki-laki yang sudah Allah tentukan menjadi suami kita. Bisa nggak kita tinggal terima? Dia segampang itu akhirnya. Akhirnya apa? ABCD-nya tuh ternyata. Jadi ada dulu motivator, Pak Aris kalau pernah tahu motivator. Beliau bilang begini, ibu-ibu bapak-bapak, waktu saya masih ngajar, ibu-ibu bapak-bapak kalau berdoa kepada Allah itu harus detail katanya gitu. Jadi kita boleh kok, ya Allah permudahkan saya untuk mendapatkan rumah, karena udah 20 tahun nikah saya belum punya rumah katanya gitu kan. Nah, bilang rumahnya ada di Bukit Golf, di Orchid misalnya gitu tuh boleh ya gitu, di Orchid dekat musola agar kemudian gampang beribadah. Nah begitu juga ketika kita punya anak laki, Bu, Pak, kata Ustaz Aris itu, ya Allah ajarkan pada laki-laki kita punya istri yang baik, yang soleha, tapi kemudian dia dari suku itu detailkan aja katanya gitu. Kita pada bingung, kita kan selama ini nggak begitu. Bahkan banyak orang berdoa saking bingungnya gini, ya Allah, ya Rob, aku mohon kepadamu, apaan ya? Mesti ngomong apa ya? Jangan sampai seolah-olah ngatur Allah kan? Kita jangan sampai seolah-olah berikanlah. Itu kan enak banget gitu kita ngatur Allah gitu. Akhirnya apa? Secara simpel, ya Allah, engkau pasti tahu. Apa yang belum aku minta? Ada kayak iklan lain kan, ya Allah, engkau pasti tahu apa yang aku inginkan, kabulkanlah. Nah, padahal sebenarnya kita punya sesuatu yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi begitu. Ketika seseorang ridho dan dia mengusahakan ridho, maka dia boleh kok misalnya meminta agar sepanjang kehidupannya dia mengurangi keberatan di dalam kehidupan. Maka balik lagi pada Sutaris, jadi bilang begini, ada teman saya nih ibu semuanya, Riz, aku udah perlu nikah nih, kamu punya nggak kenalan gitu? Akhwat kan, perempuan kan, ya perempuan lah gitu kan, punya, mau yang kayak gimana? Aku nggak penting lah itu yang mau kayak gimana gitu, yang penting baik, soleha, sabar gitu. Soal kulit, warna kulit udahlah, nggak apa-apa, nggak penting lah gitu. Soleha, sabar, baik, kayak kalem, kayak ada deh kayak gitu. Yuk ke rumah katanya gitu. Yang ke rumah tuh perempuannya tunjukin neneknya, tahu Bu? Gitu kan? Lah, Chris, bercanda, nggak bercanda. Kan saya udah bilang mau kayak gimana, perempuan kayak gimana. Kamu bilang apa? Nggak penting. Dari suku apa? Nggak penting. Yang penting soleha. Nenekku itu udah paling soleha. Udah paling soleha. Nah kita juga boleh begitu. Orang itu udah melewati, udah nggak perlu lagi bertanya-tanya kayak begitu. Artinya sekarang ketika suami yang Allah berikan kepada kita, poinnya apa? Kita ridho kepadanya, kita terima apa yang menjadi kekurangannya. Karena kita tahu ketika kita menerima kelebihannya, pasti di dalamnya ada kekurangannya, itu udah pasti gitu. Kita ridho terhadap anak-anak kita. Maka ketika kita berdoa, ketika ada seorang yang melahirkan dan kemudian kita datang menjenguknya, doanya apa? Burikalaka bil ma'ruf wa syakatil wahid wa ruzikti birruhu wa balagha asyadu. Hendaknya dengan anak ini lahir, engkau mendapatkan keberkahannya, engkau bersyukur kepadanya, dan engkau ditambah rezekinya oleh Allah sampai anak ini dewasa. Poinnya apa? Engkau bersyukur atas anak yang kamu lahirkan. Kan rasa syukur kita terhadap anak itu datang dan pergi, Bu. Kalau anak itu dalam keadaan bersih, cakep, pintar, Masya Allah, syukurnya nggak kira-kira. Orang nggak tanya juga kita cerita, anak saya ini, gitu. Teman-teman itu nggak tanya, gitu kan? Di post gitu kan, ininya, itunya dan seterusnya. Tapi ketika anak ini bermasalah, anak ini melakukan sesuatu yang kemudian kita tidak terima,
sebagai sebuah amanah dan bisa jadi menjadi sebuah nikmat kepada kamu. Nah, ridho kita kepada anak-anak kita, bagusnya kita ridho, kemudian jeleknya kita ridho, kekurangannya kita ridho, kelebihannya kita ridho, kecerdasannya kita ridho, ngeyelnya juga kita harus ridho gitu. Ketika kemudian ternyata kita punya rumah, kita ridho dengan rumah kita gitu. Jangan kemudian kita ridho sama rumah tetangga. Kan ada cerita yang waktu iklan makan sih, iklan chat ya. Terus kan rumah tetangga, karena chat di rumah tetangganya lebih cerah daripada rumahnya dia. Ya nggak bisa kayak gitu. Ada satu bab itu tentang rumah yang saya baca. Jadi memang rumah itu ketika kita harus merasa nyaman dengan rumah kita, pertama itu kita ridho itu sebagai sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah rumah, ini adalah sebuah kenikmatan dan kita ridho di situ, gitu kan. Nah, dengan kita ridho itu kita juga nyaman-nyaman aja. Oh iya, ternyata rumah kita tidak lebih baik daripada rumah tetangga. Tapi ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah kasih buat kita. Kenapa? Banyak orang yang belum tentu mendapatkan kenikmatan yang sudah kita terima gitu. Jadi kalau kita mau dari ridho kemudian kita tingkatkan untuk menjadi syukur, maka kita harus mulai mikir, oh kita pernah punya taman tuh kayak rumah itu gitu kan, pengen pohon jalan bolong gitu kan. Gimana kayak orang-orang, kenapa sebelum ya? Saya bilang, ini masa-masa pandemi, janda bolong, keladi yang tinggal cabut aja dulu, harganya jadi segitu. Keladi blue, keladi putih, keladi merah, keladi ini, dulu tinggal, gitu kan? Kenapa? Itu tanaman nyampe-nyampe. Iya, bener-bener ya, gitu. Kaktus sekarang kayak gitu. Kita kepengen sedikit, syukur dengan kita tidak ridho dari syukur, maka menggali bikin seperti itu. Nah, saya itu yang kita lihat dengan ridho. Kita ridho juga terhadap teman-teman yang ada di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, plus minusnya kita ridho. Kita ridho dengan penghasilan suami kita ridho terhadap orang tua yang sudah melahirkan kita gitu. Jangan mempersoalkan hal yang seperti itu yang disebut dengan tadi radiyata mardiyah. Kita ridho dan Allah pun meridhoi kita. Itu yang kemudian Allah panggil ke dalam surga. Gitu. Saya sih kalau udah dengar kata-kata surga, saya udah nggak berpikir macam-macam, Bu. Kenapa? Pasti enak udah gitu. Jadi begitu irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Itu udah tahu enak. Bahkan kemudian orang-orang suka bilang begini, Bu, kita harus minta surga ya, kita harus mintakan Bu surga-surga yang tingkatannya, iya boleh minta surga Firdaus, boleh minta surga Jannatul Ma'in dan seterusnya, misalnya gitu kan. Saya udah bilang, ya Allah saya minta surga gitu kan, nggak perlu kemudian saya rinci surganya seperti apa, itu aja udah membuat apa namanya dia membuat senang. Sampai teman begini, apa-apain gue juga ini apa-apa di emperan surga juga gue ngapain gitu kan, asal gue masuk ke dalam surga. Iya, ya amin, amin. Jadi lo mau di emperan, amin gitu kan. Lu jangan aminin gue, lu yang bilang tadi minta di emperan surga. Tapi kalau bisa lebih yang lebih indah kan nggak ada masalah. Di surat 26 gue coba lihat. Surat 26 suka hilang ya. Ayatnya ayat dari mulai ayat 83, kemudian 84 dan 85. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dengan kenikmatan. Iya, jadi ujungnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta surga agar dia mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Waj'alni min warasatil jannatin na'im. Dan jadikanlah aku orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi 2 ayat sebelumnya
itu menentukan sampai mendapatkan ini. Jadi 2 ayat sebelumnya apa? Yang pertama kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang senantiasa mendapatkan ilmu dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh gitu. Itu permintaannya sebelum ujungnya minta untuk mendapatkan surga. Jadi setelah kemudian Robiatul Mardiyah yang tadi kita awali di surat Al-Fajr, yang berikutnya apa? Buat dapat surga seperti apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mintalah kita untuk senantiasa dibimbing dengan ilmu, mintalah kita untuk dikumpulkan terus bersama orang-orang soleh. Jadi ibu-ibu semua, rekan-rekan semua, dari grup WA yang ada di dalam HP kita harus ada satu grup WA gitu kan, yang membuat kita punya semangat untuk mendapatkan surga ini. Gitu, misalnya grup ibu-ibu taklim al-tuntas. Selebihnya kan macam-macam bu, grup TK, grup alumni SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Terus grup komunitas masak ya, saya juga masuk bu itu kan, komunitas masak yang isinya secara set bu, itu ada kayak begitu dan lain-lain. Tapi ada satu grup gitu. Satu grup di mana kemudian yang ada di situ adalah saling mengingatkan untuk mendapatkan itu, share ilmu, share hadis, share ayat dan seterusnya. Kenapa? Agar ada satu golongan yang suatu ketika bersaksi kepada kita adalah bagian dari orang-orang yang baik. Di surat 22 ayat 78. Surat 22, surat Al-Hajj. Ayat terakhir, ayat 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan niat sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutlah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menanamkan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Iya. Wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Allah Rasulullah suatu ketika bersaksi atas diri kita dan kita juga jadi saksi atas segenap manusia. Manusia juga bersaksi atas diri kita. Kan kita sudah dengar bahasa bersaksi, nggak dengar innalillahi bahwa si fulana atau fulan, maka ada orang yang saya bersaksi dia adalah orang yang baik. Saya bersaksi dia adalah orang yang soleh gitu. Dan itulah gitu kan, sehingga ketika kita ada dalam sebuah komunitas wanita-wanita yang solehah digabungkan dalam orang-orang yang soleh, mereka akan mempersaksikan kita di hadapan Allah. Iya, saya bersaksi dia adalah orang yang baik, dia satu saf sholat bersama denganku, dia teman pengajian aku. Kalau kita sama-sama mengadakan bakti sosial, dia juga ikut berkontribusi. Kalau kami melakukan ini, dia juga ada di dalamnya gitu. Nah yang kayak begitu, yang kelak suatu ketika waj'alni min warasatil jannatin na'im. Jadikan aku sebagai pewaris surga yang penuh kenikmatan gitu. Nah jadi surga itu dalam satu hadis kan begini, Allah menciptakan surga dan neraka. Kemudian dia mengajak Jibril, Allah mengajak Jibril coba lihat nih apa yang aku ciptakan gitu. Wah ya Masya Allah surga yang begitu indah gitu kan. Terus kalau misalnya manusia ini melihat surga ini, betapa mereka sangat ingin masuk ke dalamnya. Lalu Allah melakukan sesuatu lagi, makanya Jibril coba lihat surga itu. Ya Allah ternyata surga itu kata Allah, kata Jibril surga yang mau ciptakan, engkau kelilingi dengan kesusahan, engkau kelilingi dengan kepayahan, engkau kelilingi dengan sebuah usaha untuk mendapatkannya yang berat, pengorbanan gitu. Jadi artinya kemudian Jibril bilang, kalau dengan kesusahan-kesusahan seperti ini saya jadi nggak yakin ya Allah apakah manusia itu bisa masuk ke dalamnya. Jadi kalau memang kita ingin mendapatkan surga, satu poinnya pasti gak gampang gitu. Pasti kita akan memperoleh sebuah kepayahan-kepayahan, pengorbanan-pengorbanan, kelelahan untuk memperoleh kenikmatan yang ada di dalamnya yang Allah sediakan buat kita. Itu menjadi sebuah kepastian. Kalau yang gampang-gampang itu pasti kita cuma gemuk doang. Itu paling jauh kipas angin, gas cooker gitu kan. Tapi kalau udah susah payah gitu kan, jadi begitu kita ngaji,
kok malas banget kayak gini, sekarang saya berangkat mana nunggu kayak begini, ayolah berangkat ramaikan yuk musola Al-Muqtas biar kemudian aduh bukan depan aja ya teh, bulan depan ayolah misalnya gitu. Nah kalau udah mulai berat begitu, kita yakin bahwa berangkat ke sana, duduk di dalamnya, mendapatkan ilmu yang diberikan oleh ustaz atau ustazah, itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita yang ujungnya ridho Allah dan ujungnya adalah surga. Tapi kalau sesuatu itu gampang gitu, jalan yuk kemana? Kayaknya ada resto baru tuh di situ, nah belum tentu lah itu surga pasti. Kenapa? Karena kita aja udah ada sesuatu ya, sesuatu yang menyenangkan buat kita, ya. Nah, jadi itu yang kita lihat tadi di surat Syu'ara, kemudian di surat 22 ayat 76. Ujungnya teman-teman semua kita lihat surat Al-Insan. Al-Insan itu surat 76. Nah inilah yang kita bisa lihat bagaimana Allah memberikan kepada kita. Di surat Al-Insan dari ayat 5, surat 76 mulai dari ayat 5 sampai ayat 22. Ya baca pelan-pelan. Ayat 5 ya. Ayat 5 sampai ayat 22. Ini salah satu ayat aja yang bisa kita lihat tentang kenikmatan surga. Maka orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman dan campurannya adalah air kafur. Air kafur itu bawahnya ada footnote, nama suatu mata air di surga yang airnya putih dan baunya sedap serta rasanya enak. Terus lanjut. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena masyarakat ridhoan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masa penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan memudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang bening terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya dan sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Iya, ayat kedua-duanya di Allah firmankan, Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah balasan untukmu dan segala upaya kita untuk mendapatkannya diterima dan diakui Allah.
Coba bayangin nanti pakaian dari surga, minum dan seterusnya, berapa duduk-duduk di atas dipan-dipan, dikelilingi berondong-berondong pemuda-pemuda yang tidak pernah tua. Coba bayangin. Kan kita di sini suka ngomel-ngomel ya kalau suami lihat-lihat gitu, ternyata kita dapat juga tuh nanti itu dapat kayak gitu. Nah jadi itu baru sedikit banget gitu, sedikit banget dari apa yang Allah sampaikan tentang surga. Pasti akan lebih banyak. Di surat Al-Waqiah juga kan ada tentang surga gitu kan, walaupun banyak juga tentang bagaimana dahsyatnya neraka ya, surat Al-Waqiah. Nah itu. Nah tinggal sekarang kan bagaimana kita untuk meraihnya. Dulu waktu kajian tafsir ada begini, Ustaz, kalau para laki-laki kan akan dikelilingi diberikan bidadari. Itu si ibu yang nanyain tentang bidadari itu udah sambil merenggut gitu. Diberikan bidadari gitu. Kenapa Bu nanyanya sambil kayak begitu? Kata Ustaz kayak begitu. Iya, itu kan suami-suami dapat bidadari. Terus kita dapat apa? Ustaz, bidadara. Tentang perempuan itu kan yang laki-laki bidadari, yang perempuan bidadari, laki-laki bidadara. Kata Ustaz, perempuan itu nanti dapat pelayan-pelayan Bu. Oh dapat pelayan, kenapa dapat pelayan? Terus saat itu kalau senyum. Terus saya belum dijawab tuntas, tapi saya mikirnya gini, oh karena memang perempuan itu di dunia masih melayani ya. Gitu. Jadi nanti balasannya adalah kita mendapatkan pelayan. Kita kan melayani. Kalau kata teman gitu, istri dan ibu itu Bu Iin itu restoran 24 jam. Kapan aja suami minta, anak minta, suami pulang dari misalnya olahraga duduk sebentar, Bun, enak nih kalau ayah bikinin teh. Oh iya ya, gitu kan. Nah, lama kemudian, kayaknya kalau Indomie rebus pakai irisan cabai rawit, jam-jam ini enak nih, gitu. Nah, lama anak kita, Ma, bawahnya masih ada nggak? Ada tuh mentahnya di kulkas, dulu mama goreng, mau domba goreng, terus aja begitu. Sampai yang terjadi bagaimana Bu? Kalau kita punya Kadimat, kita punya ART, membantu rumah tangga, kita melayani dia loh, bukan dia melayani kita. Bu, saya besok berhenti ya. Kenapa Mbak? Tiba-tiba pulang, mesin cucinya rusak Bu. Kita beli mesin cuci dulu buat dia. Sampai kayak begitu gitu. Datang gitu kan, di tas datang, punya anak nggak Bu? Ada. Jadi ada mesin cuci nggak Bu? Gitu aja tuh saya bilang. Sebenarnya mau kerja apa enggak sih? Kenapa jadi kudu kita beli mesin cuci baru buat dia datang sama kita? Kenapa kemudian segala macam gitu? Ternyata bisa jadi kita mendapatkan pelayan karena kita di dunia itu memang tugas kita banyak melayani anak-anak kita, melayani suami kita dan seterusnya. Kemudian kita juga jadi anak kedua orang tua kita yang pada saat tertentu kita juga berbakti kepadanya dengan melayani dia sebaik-baiknya dan seterusnya. Saya kagum pada seorang ibu yang ibu mertuanya dan ibunya tinggal di rumah dia. Ketika saya datang ke rumahnya, Win mau ketemu mama saya dulu nggak? Oh mama Bu, iya ada dua mama di rumah saya. Mamanya ibu bapak suami saya dan mama saya, kedua-duanya ada di rumah bersama saya, gitu kan. Dan kemudian tidurnya saya dengan kamar yang bersebelahan, yang satu tidur bersama anak saya. Seru deh Bu. Saya datang, ya dua-duanya lagi akur Bu, nyangin itu kan, nyangin sayuran gitu kan. Ngomong gitu, ini kedua mutiara surga saya Bu Iin, doakan ya Bu Iin ya gitu. Oh iya gitu, saya gak punya kesempatan buat keduanya. Nah kayak begitu Bu, kita melayani beliau semuanya pada saat-saat tertentu, karena dia juga ketika mereka muda dan kita bersama dengan mereka juga melayani kita ketika kita kecil gitu ya. Nah jadi ini di surat Al-Insan sebagai sebuah penutup dari takdir kita, itulah yang kelak akan Allah berikan kita untuk kita di surga, di antara kesabaran kita, ikhtiar kita, usaha kita, ridhonya kita terhadap apa yang Allah tentukan bagi kita semuanya. Oke? Silakan, masih ada waktu ya hari ini ya. Sekarang setengah 12, mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi kali ya. Silakan kalau hal yang ingin didiskusikan. Semangat Bu. Bertanya, Silakan. mumpung Oh iya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, tadi kan udah dijelasin kalau misalkan kita pengen melakukan suatu amalan, lebih baik
kita berpikir utamanya dulu, Nah, gitu ya. nah, Nah, kalau misalkan kita makan kebaikan terus terbiasa kan, oh nanti dapat apa ya. Nah, terus mempengaruhi keikhlasan kita, nggak diniatkan besar, kan biasanya harus diniatkan untuk Allah gitu. betul. Tapi kita mikir dulu nih, wah ini nanti dapat apa ya, itu gimana untuk menyikapinya. Oh gitu. Jadi gini, ketika kita memikirkan apa yang kita peroleh, asal itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak misalnya gini, di surat Al-Baqarah 261 misalnya nanti dicek, orang yang berinfak maka apa keutamaannya? Ketika kita berinfak seperti sebutir benih yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai, di tiap tangkai itu ada 100 butir. Maksudnya apa? Ketika seseorang berinfak maka akan Allah ganti dengan 700 kali lipat. Itu kan janji Allah. Jadi ketika seseorang berinfak kemudian membayangkan apa yang kelak Allah berikan kepada dia, maka dia akan bersemangat gitu. Asal kita mengharap apa yang Allah janjikan, bukan seperti yang dijanjikan oleh manusia misalnya. Jadi perbolehkan kayak begitu. Nah, kenapa? Karena itu memang janji Allah. Allah menjanjikan itu agar semua manusia itu bergegas untuk berinfak, untuk bersedekah, misalnya berpuasa gitu kan. Dan itu kelak yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, walaupun di ujungnya seperti itu, ada orang bilang kita nggak boleh mikirin apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Yang penting Allah ridho gitu, nah kan? Yang penting Allah ridho. Nah, keridhoan Allah itu kelak pada akhirnya gitu kan untuk kita bentuknya adalah seperti itu. Kayak misalnya gini, kemarin saya baca ada satu tulisan begini. Kita kan memperoleh rezeki yang datangnya dari Allah. Ada orang rezekinya banyak, bentuknya harta. Tapi kok kita kerja, enggak juga kita disampaikan pada rezeki yang bentuknya harta. Tapi ternyata kita lupa, kita memang nggak memiliki harta sebanyak orang lain. Tapi coba lihat, anak-anak kita sehat, gitu, anak-anak kita sehat. Kemudian misalnya keluarga kita tentram, suami kita menyayangi kita, misalnya orang tua kita diberikan kesehatan. Itu sebagai sebuah pengganti ikhtiar. Mungkin ikhtiarnya sama, gitu kan? Mungkin ikhtiarnya sama, tapi orang lain hasil ikhtiarnya itu dikasih rezeki berbentuk harta, hasil ikhtiar kita diberikan oleh Allah berbentuk kesehatan. Ya, gitu. Jadi kita nggak apa-apa ketika kita beribadah, melakukan sebuah amalan yang kita harapkan seperti apa yang Allah janjikan kepada kita. Oke. Kalau misalkan kita sedekah, terus dalam hati nih, oh nanti biar dapat apa gitu, boleh nggak? Iya, dapat apanya? Misalkan gini, biar contoh realnya. Oh ya, aku sedekah dalam hati karena mungkin aku lagi ujian gitu. Oh, ini sedekahku biar aku lulus ujian. Itu boleh nggak, Bu? Boleh ya, boleh. Diniatkan. Jadi ada yang kita sebut dengan tawasul, wasilah gitu. Bertawasul itu adalah kita memohon kemudahan dari Allah dengan perantara amal kita. Kayak misalkan suka ada gini, ini hari apa? Hari Ahad. Ibu diminum, Bu, katanya. Oh, saya lagi berpuasa. Ibu rajin banget, ibu puasa, misalnya gitu. Iya, besok anak saya ujian. Kan suka begitu, kalau besok anak ujian gitu. Ada orang bilang nggak boleh loh berpuasa dengan niat bukan bukan karena Allah. Tapi sebenarnya itu niat karena Allah. Kenapa? Dia berpikir gini, ya Allah, semoga puasa ini adalah cara yang bisa memudahkan besok anakku itu ujian. Atau kemudian dengan puasa ini, tatkala saya memohon kepadamu, dimudahkan doanya, diijabah oleh Allah. Nah, itu namanya tawasul, berwasilah itu. Saya bersedekah, kemudian dengan sedekah ini saya mohon kepada Engkau ya Allah agar gitu. Nah, tapi kemarin Ustazah Nur Hamidah bilangnya gini, sebaiknya kita beribadah saja dulu. Gitu, beribadah saja dulu. Niat untuk mendapatkannya itu belakangan. Beribadah aja dulu yang banyak pada Allah, dan kemudian baru kita minta kepada Allah atas ibadah yang kita lakukan. Itu diperbolehkan kayak gitu. Itu namanya tawasul wasilah. Ya. Terima kasih.
Oke, siap. Ibu yang lain enggak? Kalau ada hal yang lain yang disampaikan. Mama enggak hari ini enggak. Kan tadi kita kan melayani anak suami, bikin keridoan biar dapat surga ada pahala yang dari melayani. Tapi kan kadang misalnya situasi tertentu lagi capek atau ini, yang contohnya kecil-kecil kayak tadi kan, lagi pas mau ini, tolong lapar nih gitu kan, misalnya gitu. Kita awalnya sih itu ada yang angetin dulu gitu kan. Maksudnya kita tuh udah ngegelutung gitu, ngantuk ya. Tapi ya surga ya adalah kita itu langsung digituin gimana? Jadi awalnya tuh emang kesel dulu tapi langsung tersadar astaga deh kasih lagi gitu. Kan pasti ya situasi-situasi Ada terpaksa ya Bu? Apa? Ada terpaksa nggak yang mau melakukannya? Lagi capek. Lagi lelah. Lagi capek. aja gitu. Kan dia orang gini. Gitu. Iya maksudnya kan sebagai hasil lah semua kita Alamin. nggak mungkin semua yang diminta seorang anak tuh Mulus aja gitu. masih ada gitu masih ada gitunya apa sih dia suka gitu kan maksudnya pahalanya gimana gitu kan maksudnya biar terus dari pas kita ngegelut tuh langsung tiba-tiba tersadar tuh ya intinya pasti ada hal yang Jadi bahkan gini, bahkan semakin berat seseorang melakukan sebuah ibadah itu bisa jadi pahalanya lebih besar. Semakin malas kita, itu bisa jadi pahalanya semakin besar. Kenapa? Karena kita berjuang gitu. Effort kita beda, berjuang gitu untuk melepaskan itu semuanya gitu. Tapi jangan pura-pura dimalas-malasin ya, biar pahalanya jadi banyak gitu. Tapi itu yang datang sendiri karena kita baru ada selesai piring duduk gitu kan, terus sampai pulang. Bun, enak nih kalau ayah dibikinin kopi misalnya gitu. Kalau dia nggak tahu apa sih gue baru duduk gitu. bisa Gitu kan? Gitu. Tapi kan kita berpikir bahwa berbuat baik itu adalah cara kita untuk mendapatkan pahala itu ini kan sendiri. kedua nggak mungkin gitu kan tapi kita cara lain lagi ya Dan pikiran itu gambar-gambar. tapi antara ridho dan enggak maksudnya itu gimana hitungan pahalanya Iya, kalau itu kan malah begitu dia. Semakin kita habis melakukan sebuah hal yang membuat kita lelah gitu kan, lelah. Setelah kita lelah kita harus melakukan satu hal. Dia kan lelahnya double. Dan walaupun kita menggerutu kemudian kita katakan, ayo deh, mudah-mudahan ini menjadi bagian kebaikan buat kita. Di situ makanya tetap mengalir gitu. jadi manusiawi ya Bu, kalau ngegelutu dulu Kalau saya takutnya gini, kalau misalnya saya bilang iya manusiawi, takutnya itu menjadi satu hal yang dibenarkan gitu. Takutnya itu menjadi suatu hal yang dibenarkan. Kita kan kepengennya lebih baik dari itu gitu. Walau iya kan lebih baik dari itu, walaupun itu kerap terjadi gitu. Kan sama juga pernah gini, enak kali kalau dibikinin mie goreng gitu. Ya Allah ya, itu ada sih. Ada sih itu gitu kan. Beneran timbang ngejerang air, timbang gitu. Sama dia juga kan pengennya dilayani sama gini. Datang nih ke warung. Kan warung sekarang banyak Indomie spesial gitu. Duduk. Mas satu ya Indomie pakai telur gitu. Terus orang batuk gini. Nah di rumah juga ada. Emang tapi gue lagi pengen dibikinin sendiri. Gitu. Jadi bikin sendiri sama dibikinin beda gitu. Jadi suami juga ada kalanya dia bisa melakukan itu sendiri, tapi dia ingin dibuatkan oleh istrinya. Kita juga misalnya ketika anak kita lagi makan mie ayam, nanti Umi cobain ya, gitu. Enak, kayak gitu loh gitu. Ya. Nah itu ya ibu-ibu semuanya. Jadi tadi poinnya adalah ketika kita berharap mendapatkan kenikmatan, maka kemudian kita harus berpikir juga bagaimana cara memperolehnya. Nah nanti tadi kita sudah diskusikan bagaimana cara memperolehnya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita. Berat, katakanlah berat, tapi Allah mampukan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alamin, istighfar dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pada siang hari ini, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gimana? Ini laporan